Kabupaten Baru adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang penduduknya mayoritas suku Bugis. Daerah ini dikenal banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional seperti Andi Matalata, Muhammad Saleh Lahade, Lanaka, dan Andi Aziz, serta tokoh lainnya. Salah satunya yang dijuluki ayam jantan dari Baru adalah Muhammad Saleh Lahade. Ia seorang tokoh militer Indonesia yang penuh kontroversial. Dalam menata Indonesia, Muhammad Saleh Lahade yang pertama kali menawarkan gagasan otonomi daerah. Terjadinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan norma dan budaya, adanya ketidakadilan dan ancaman yang dirasakan masyarakat. Pemerintah pusat enggan mendengar keluhan-keluhan masyarakat di daerah. Adanya pemusatan pembangunan di Pulau Jawa, serta hasil-hasil daerah kebanyakan digelontorkan ke Pulau Jawa. Ketimpangan-ketimpangan itulah yang membuat Saleh Lahade tidak bisa berdiam diri. Akan tetapi, dengan gagasan dan keluhan itu, Saleh Lahade kemudian dicap sebagai pemberontak oleh pemerintah pusat. Ternyata kegelisahan-kegelisahan itu juga dirasakan pemimpin militer lainnya di Sulawesi. Akhirnya Letkol Muhammad Saleh Lahade bersama Letkol Vence Sumual memproklamasikan perjuangan semesta untuk melawan pemerintah pusat. Siapakah sebenarnya sosok Muhammad Saleh Lahade? Berikut penjelasannya. Muhammad Saleh Lahade diperkirakan lahir pada tahun 1920-an di Baru, Sulawesi Selatan. Ia adalah putra dari seorang guru sekolah. Menempuh pendidikan sekolah dasar Belanda ELS di Baru, tingkat menengah pertama Mulo di Makassar, tingkat menengah atas AMS di Yogyakarta, dan perguruan tinggi di Institut Pertanian Bogor. Istri pertamanya adalah anak perempuan dari Ki Hajar Dewantara, namun tidak diketahui nama istrinya itu, karena Ki Hajar Dewantara mempunyai dua anak perempuan, yakni Ratih Tarbiyah dan Asti Wandansari. Kemudian Saleh Lahade menikah untuk yang kedua kalinya dengan putri dari seorang keluarga bangsawan di Sulawesi Selatan. Di masa revolusi, Muhammad Saleh Lahade, salah satu pemuda dari Sulawesi Selatan, berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia berlayar ke Pulau Jawa dan ikut dalam berbagai pertempuran. Tidak tanggung-tanggung. Untuk biaya hidup di Pulau Jawa, ia tidak malu mengerjakan apa saja. Ia kerap mengumpulkan sisa-sisa gula di pabrik gula Sewu Galur, Yogyakarta, lantas dikumpulkan dalam karung, kemudian dijual untuk membiayai perjuangannya membela Republik. Pada tanggal 26 Januari tahun 1946, Muhammad Saleh Lahade bersama Andi Matalata, Amin, Lancah, dan Lanaka menghadap Presiden Soekarno di Yogyakarta dengan membawa petisi Raja-Raja Sulawesi Selatan. Petisi yang juga dikenal sebagai Deklarasi Jongaya itu menyatakan mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 April tahun 1946, Panglima Besar Sudirman memberi mandat kepada Andi Matalata, Kahar Muzakar, dan Muhammad Saleh Lahade untuk membentuk Tentara Republik Indonesia Persiapan di Sulawesi Selatan. Kemudian pada bulan April tahun 1946, Muhammad Saleh Lahade ditemui oleh Andi Muhammad Yusuf di Yogyakarta. Kedatangan Andi Muhammad Yusuf di Pulau Jawa untuk mencari barang dagangan apa saja untuk bisa dijual ke Singapura dan Filipina. Muhammad Saleh Lahade menawarkan 60 ton gula pasir kepada Andi Yusuf untuk dijual ke Singapura. Mereka sepakat
Hasil penjualan gula itu dibagi dua. Muhammad Saleh Lahade meminta semua jatahnya agar dibelikan saja senjata di Singapura untuk perjuangan di Sulawesi. Andi Muhammad Yusuf setuju. Dengan perahu pinisi, Andi Yusuf berlayar ke Singapura dengan membawa 600 karung gula pasir, dan alhamdulillah, semua terjual laris manis. Waktu itu, Singapura merupakan koloni Inggris. Area pelabuhan dijaga ketat oleh tentara Inggris, sehingga untuk membeli dan menyelundupkan senjata sangat tidak mungkin, karena semua barang masuk dan keluar di pelabuhan diperiksa sangat ketat. Akhirnya, Andi Muhammad Yusuf hanya membeli kain tekstil sebagai pengganti senjata api. Setelah itu Andi Yusuf kembali ke Pulau Jawa dan tiba di Yogyakarta pada tanggal 25 April tahun 1946. Sebagaimana sudah disepakati, Muhammad Saleh Lahade menagih hasil penjualan gula pasir dalam bentuk senjata api. Andi Yusuf pun meminta maaf, lalu ia menceritakan, semua perahu digeledah pasukan Inggris. Tidak ada yang bisa lolos. Kalau di atas perahu saya kedapatan membawa senjata api, pasti saya ditembak mati. Pak Saleh tentu tidak ingin saya mati. Ini saya beli tekstil sebagai pengganti senjata, ujar Andi Yusuf membela diri. Ternyata Saleh Lahade memahami dan menerima pembelaan diri Andi Yusuf, dan memaafkan kawan seperjuangannya itu. Lebih baik saya membawa kain tekstil ini ke Sulawesi untuk dijual. Hasilnya kita beli senjata. Di Makassar banyak bekas pasukan sekutu dari Australia yang akan berganti tugas. Mereka biasanya menjual senjatanya dengan harga murah. Senjata itu bisa langsung disalurkan kepada pasukan kita, jelas Andi Yusuf. Dan Saleh Lahade pun setuju. Berdasarkan perintah Markas Besar Tentara Indonesia, Muhammad Saleh Lahade dan Andi Matalata ditugaskan memimpin penyusupan ke Sulawesi Selatan. Penyusupan awal pada tanggal 27 Juni tahun 1946 dipimpin Muhammadong bersama Andi Muhammad Yusuf. Namun sial, mereka ditangkap pasukan Belanda bersama 62 rombongannya di Selat Madura. Lalu mereka semua dibawa ke Surabaya dan dijebloskan di penjara Kalisosok. Dengan tertangkapnya Andi Muhammad Yusuf bersama rombongan, untuk sementara ekspedisi dihentikan sambil menunggu waktu yang paling tepat. Pada tanggal 15 Januari tahun 1947, dengan menyamar sebagai nelayan, Muhammad Saleh Lahade bersama rombongan berhasil mendarat di Supa dengan selamat. Setelah melewati ekspedisi yang berbahaya itu, ia bergerak menuju Baru, kemudian bersama Andi Matalata melakukan konferensi di Paceke di Baru, tanggal 20–22 Januari tahun 1947. Dalam pertemuan rahasia yang dihadiri pimpinan-pimpinan laskar tersebut, Muhammad Saleh Lahade bersama Andi Matalata berhasil membentuk Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi atau TRIPS dengan nama Resimen Hasanuddin. Muhammad Saleh Lahade sebagai salah satu pemegang mandat dari Panglima Besar Jenderal Sudirman berhasil menjalankan tugas dengan baik. Ia pun terus mengoordinir satuan-satuan perlawanan gerilya dengan menyerang pos-pos pasukan Kenil Belanda di Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan karir militernya, Muhammad Saleh Lahade memegang berbagai jabatan dalam staf pimpinan Kodam 7 Wirabuana. Pada bulan Januari tahun 1948, Muhammad Saleh Lahade menjabat sebagai Kepala Staf Komisi Militer di Makassar. Jabatan yang ditempatinya
umumnya berfokus menangani masalah-masalah wilayah dan sosial masyarakat, pemerintahan daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Pada bulan September tahun 1951, ketika Kolonel Alex Kawilarang dimutasi menjadi Panglima Kodam Siliwangi, Kepala Staf Letkol Kosasih mengambil alih Komando Tentara Teritorium 7 Wirabuana dan bertindak sebagai pejabat Panglima sambil menunggu kedatangan Kolonel Gatot Subroto. Untuk menjalankan tugas sehari-hari, Letkol Kosasih menunjuk Muhammad Saleh Lahade sebagai pejabat kepala staf merangkap PMT atau pasukan mobil teras. Jabatan tersebut dipegang Muhammad Saleh Lahade selama 3,5 bulan, di mana waktu itu pemerintah gencar melakukan operasi militer terhadap pemberontakan Kahar Muzakar dan Republik Maluku Selatan. Pada bulan Januari tahun 1952, ketika Gatot Subroto tiba di Makassar, Muhammad Saleh Lahade diangkat menjadi staf 5 teritorial, sekaligus juru bicara Panglima. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1952, terjadi peristiwa di Jakarta, di mana Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution dan 7 Panglima Kodam meminta Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS dibubarkan. Peristiwa itu dipicu oleh pemilu yang tertunda-tunda, sehingga dianggap sebagai taktik DPRS yang didukung oleh Presiden Soekarno untuk mempertahankan keadaan yang makin parah, di mana waktu itu terjadi konflik internal militer, partai-partai saling serang, korupsi merajalela, dan keadaan keamanan memburuk. Akhirnya, Abdul Haris Nasution dipecat dari jabatannya dan digantikan oleh Bambang Sugeng. Begitu pula 7 perwira Kodam, ada yang ditahan dan digeser kedudukannya. Imbas peristiwa tanggal 17 tersebut, menjalar hingga Makassar, dan Muhammad Saleh Lahade bersama Kolonel Gatot Subroto, serta beberapa perwira lainnya, dikenakan tahanan rumah, karena dianggap terlibat. Kendati hidup di lingkungan militer, Muhammad Saleh Lahade senantiasa aktif menyuarakan kepentingan rakyat Sulawesi dari berbagai ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang terjadi. Sebagai pengayom, Muhammad Saleh Lahade banyak menghabiskan waktunya turun menyapa rakyat, meski langkah-langkahnya itu kerap dianggap melawan pemerintah pusat. Di balik ketegasan dan keyakinan pada dirinya, ia dijuluki ayam jantan dari Baru. Pada tanggal 12 Februari tahun 1955, Muhammad Saleh Lahade diangkat sebagai perwira Opsir Pekerjaan Istimewa di Tentara Teritorium TT7 Wirabuana. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, ia banyak berhubungan dengan berbagai masalah sipil. Pada bulan April tahun 1955, Muhammad Saleh Lahade mendapat kepercayaan dari Gubernur Sulawesi, Andi Pangerang Petarani, untuk menangani Yayasan Kopra di Makassar dengan berusaha mengoordinasikan seluruh perdagangan kopra di Pulau Sulawesi. Tidak disangsikan lagi, pengalaman bertahun-tahun dalam permasalahan pembangunan dan ekonomi, Muhammad Saleh Lahade menjadi salah seorang tokoh di TT7 Wirabuana yang sangat memahami kebutuhan ekonomi rakyat. Pada pemilihan umum legislatif Indonesia tahun 1955, Muhammad Saleh Lahade dicalonkan oleh Partai Kedaulatan Rakyat. Partai ini didirikan oleh Sam Ratulangi pada tahun 1947. Meskipun tidak berhasil lolos dalam pemilihan itu, Muhammad Saleh Lahade telah mendapat kepercayaan besar di kalangan politik pemerintahan.
Letnan Kolonel Muhammad Saleh Lahade, dikenal tokoh militer Indonesia yang pernah terlibat dalam pemberontakan Permesta di Sulawesi pada tahun 1957. Pemberontakan Permesta dilatar belakangi kebijakan pemerintah pusat yang dianggap mengistimewakan Pulau Jawa dibanding daerah lain. Sentimen ini kemudian memicu timbulnya aspirasi untuk melawan ketidakadilan pemerintah pusat. Untuk menumpas pemberontakan Permesta, pemerintah harus melancarkan beberapa operasi militer karena adanya keterlibatan asing yakni Amerika Serikat. Sementara itu, kawan lama Muhammad Saleh Lahade, yaitu Andi Muhammad Yusuf, diangkat sebagai Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Kendati tuntutan sahabatnya itu masuk di akal, akan tetapi ia menyatakan ketidaksetujuannya dengan Permesta. Ia pun selalu berusaha melakukan kontak, namun tidak berhasil. Oleh sebab itu Andi Muhammad Yusuf memimpin beberapa aksi untuk melemahkan posisi Permesta. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Gatot Subroto, mengenal dekat dengan Muhammad Saleh Lahade. Beberapa kali ia berusaha menemuinya, namun juga tidak berhasil, karena Saleh Lahade berada di kampung halamannya, Tanete Baru. Karena itu, pemerintah pusat memberi ultimatum 3 kali 24 jam. Ultimatum itu tidak dihiraukan Muhammad Saleh Lahade. Akhirnya, pada tahun 1959, ia ditangkap dan dimasukkan ke penjara selama 2 tahun, tanpa diadili. Pada akhir tahun 1961, Letnan Kolonel Muhammad Saleh Lahade dibebaskan dengan amnesti, abolisi. Seluruh perwira yang terlibat Permesta mendapat amnesti, abolisi, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 322 tahun 1961. Itulah akhir petualangan sang pejuang kemerdekaan. Jasa-jasa dan pengorbanannya kepada negara tetap dikenang sepanjang masa.